Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stephen Aga dengan NIM 2018-210006. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekuritas derivatif. Menurut UU Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1965, sekuritas derivatif adalah beberapa jenis efek yang ditawarkan emiten kepada publik sebagai efek lanjutan dari efek yang telah dahulu dipasarkan. Sekuritas derivatif merupakan salah satu bentuk instrumen keuangan turunan dari instrumen utama yang berfungsi sebagai suatu strategi dan solusi inovatif untuk sistem manajemen risiko. Selanjutnya yaitu ada manfaat sekuritas derivatif. Yang pertama, meminimalisir risiko merupakan manfaat utama dari sekuritas derivatif. Karena dengan melakukan penerbitan sekuritas derivatif, maka secara langsung maupun tidak langsung akan mampu mengurangi terjadinya berbagai risiko, yaitu adanya kemungkinan mengalami kerugian bagi pihak emiten maupun pihak investor. Yang kedua, memperbesar keuntungan. Bagi pihak emiten, sekuritas derivatif dianggap sebagai pemanis agar para investor berminat membeli efek agar penjualannya memenuhi target. Bagi pihak investor, sekuritas derivatif merupakan hak prioritas untuk melakukan transaksi jual beli instrumen keuangan utama seperti saham dan obligasi. Yang terakhir, mengamankan investasi. Sekarang dalam konteks investasi derivatif telah banyak diterapkan di mana sekuritas derivatif merupakan bentuk transfer resiko antar institusi atau individu dengan imbalan tertentu yang berbentuk premium. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indah Dewi Rahayu dengan NIM 2018-210027. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan apa itu warrant, right, future, option, dan juga forward. Sebelumnya saya akan menggabungkan penjelasan antara warrant dan juga future, karena warrant dan juga future memiliki penjelasan atau arti yang sama. Warrant atau future merupakan sebuah instrumen turunan dari saham atau obligasi. Warrant atau future merupakan sebuah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan dan memberikan hak kepada para pemegangnya. Hak tersebut digunakan untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu dan pada periode tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan right. REC merupakan sebuah produk turunan dari saham. REC memiliki kebijakan, yaitu merupakan upaya emiten atau pihak perusahaan yang menerbitkan saham untuk menambah saham atau menambah jumlah saham yang beredar. Hal tersebut dilakukan guna untuk menambah modal bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan option. Option merupakan suatu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sejumlah aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan pada waktu yang mendatang. Yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan apa itu forward. Forward merupakan sebuah kontrak jual beli aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan dan transaksinya dilakukan pada waktu mendatang atau pada waktu yang telah disepakati. Forward lebih sering diterbitkan di pasar over the country. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada keuntungan. Nah, hukum investasi tidak berubah, high risk, high return. Semakin tinggi peluang Anda untung, semakin tinggi pula resiko Anda buntung. Maka dari itu, pastikan Anda mengetahui tentang potensi keuntungan dari sebuah produk investasi tersebut. Hindari tawaran investasi yang menjanjikan untung terlalu bombastis. Ingat selalu hukum investasi tersebut. Faktor selanjutnya adalah mengenali jenis-jenis saham, kemudian menentukan strategi investasi, dan memanfaatkan jasa profesional. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan call option dan put option. Yang pertama adalah call option. Call option merupakan kontrak keuangan di antara dua kelompok pembeli dan penjual dari jenis option ini berdasarkan pada alat keuangan yang pokok. Dalam option trading atau opsi saham, sederhananya diberi label call.
Pembeli dari call option mempunyai hak, bukan kewajiban, untuk membeli sejumlah dari aset pokok yang disetujui dari penjual dari call option sebelum kontrak call option berakhir pada waktu yang ditentukan untuk sebuah harga yang disetujui ditetapkan sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nunggi Lutfi Astuti, NIM 2018-210-083. Di sini saya akan membahas mengenai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh investor ketika akan menggunakan haknya. Yang pertama ada menentukan tujuan investasi. Yang kedua ada mempertimbangkan risiko. Nah, berinvestasi ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sekedar menabung uang di bank. Investasi ini memiliki resiko untuk kehilangan uang. Dalam maka dari itu, sebelum berinvestasi, ada baiknya menimbang faktor resiko. Selanjutnya, mengetahui kemampuan sumber daya yang dimiliki. Faktor selanjutnya ada stabilitas. Nah, stabilitas ini merupakan faktor yang berkaitan dengan faktor yang pertama. Setelah mengetahui profil risiko, apakah Anda seorang konservatif, moderat, atau agresif, maka penting untuk menimbang stabilitas sebuah produk investasi yang akan Anda pilih. Nyamankah Anda dengan fluktuasi pasar yang tajam, atau sebenarnya lebih senang menempatkan pada investasi yang sedang tetapi stabil? Kemudian ada keuntungan. Nah, hukum investasi tidak, dalam istilah Layvon, call option sebuah kontrak yang membolehkan pedagang option untuk membeli stok pada harga pasti, tidak masalah berapapun harga saham yang mungkin terjadi sebelum 2 periode tiba. Kemudian put option. Put option merupakan kontrak keuangan di antara dua kelompok, yaitu penjual dan pembeli dari put option berdasarkan pada aset pokok. Put option bertindak sebaliknya dari call option dan membolehkan pembeli dari put option untuk mengambil keuntungan dari pergerakan ke bawah di dalam aset pokok. Put option secara sederhana dinamakan put. Pembeli dari put option memiliki hak, bukan kewajiban, untuk membeli sejumlah kuantitas yang disetujui dari aset pokok ke penjual dari put option sebelumnya. Kontrak berakhir pada waktu yang ditentukan untuk sebuah harga yang ditetapkan sebelumnya. Jadi perbedaannya, kalau call option merupakan hak untuk membeli aset pada harga tertentu, sedangkan put option merupakan hak untuk menjual saham aset tertentu sesuai harga yang telah ditetapkan. Option fleksibilitasnya sangat tinggi, jangkauannya luas, dapat dikembangkan, dan cakupannya serta sangat menguntungkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ika Wayu Kumanasari, NIM 2018-210-112. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang macam-macam jenis swap. Nah, swap sendiri adalah pertukaran bunga atau dana dari suatu mata uang ke mata uang lainnya yang terjadi dalam jangka waktu tertentu sepanjang berlakunya kontrak pinjaman yang berbeda mata uang. Nah, terdapat 3 jenis swap. Yang pertama ada currency swap. Nah, currency swap ini adalah transaksi antara kedua pihak yang sepakat untuk melakukan sejumlah mata uang berbeda, di mana akan dibayarkan kembali dengan menyesuaikan kesepakatan sebelumnya. Nah, currency swap ini tuh memiliki keuntungan. Nah, keuntungannya itu adalah dapat mengurangi risiko tingkat kurs mata uang asing dalam jangka waktu yang lama. Nah, currency swap ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada pertukaran awal dari jumlah pokok. Yang kedua adalah pembayaran bunga. Yang ketiga adalah pembayaran kembali pokoknya.
tertentu. Nah, jumlah pokok yang telah disepakati ini biasanya itu disebut dengan nasional amount. Nah, pada swap ini juga tidak diperlukan pertukaran jumlah pokoknya karena jumlah pokok di sini hanya berfungsi sebagai basis pengenaan bunga tertentu. Nah, salah satu contoh interest rate swap yang terkenal adalah plain vanilla interest rate swap, yaitu interest rate swap di mana salah satu pihak membayar dengan fixed rate, kemudian pihak yang satunya lagi membayar dengan floating rate, dan keduanya menggunakan mata uang yang sama. Kemudian jenis yang ketiga adalah equity swap. Nah, equity swap ini di dalam equity swap ini itu setidaknya salah satu pihak membayar dengan equity return, bisa berupa stock return, terus stock portfolio return, atau stock dividend return. Nah, kemudian pihak yang satunya lagi membayar dengan equity return juga dengan fixed interest rate atau floating interest rate. Di dalam equity swap, pihak yang membayar dengan fixed rate bisa saja menjadi harus membayar dengan variable rate. Oleh karena equity swap bergantung kepada volatility harga equity, maka jumlah yang harus dibayar itu harus baru bisa diketahui pada saat jatuh tempo statement. Beda dengan interest rate atau currency swap Nah, di mana pada periode sekarang investor sudah mengetahui pembayaran yang harus dilakukan pada periode berikutnya periode berikutnya karena ini tuh pembayarannya menggunakan rate periode sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Yusuf Ferdiansa, NIM 2018-210-148, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan currency put option diklarifikasikan menjadi 3, yaitu in the money, at the money, dan out of money. Yang pertama, in the money adalah di mana kurs berjalan lebih kecil dari strike price. Lalu at the money adalah istilah di mana kurs berjalan sama dengan strike price. Lalu yang terakhir ada out of money adalah istilah di mana kurs berjalan lebih tinggi dari strike price. Faktor-faktor yang mempengaruhi premium put option. Yang pertama adalah kurs spot berjalan relatif terhadap strike price. Semakin rendah kurs spot berjalan relatif terhadap strike price, semakin berharga put option. Yang kedua ada lamanya waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Yang mempengaruhi premium put option adalah lamanya waktu hingga tanggal jatuh tempo, sama seperti call option. Yang ketiga ada variabilitas valuta. Semakin besar variabilitas valuta, semakin besar premium put option. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sandra Ardia, NIM 2018-210-1655. Selanjutnya saya akan mempresentasikan fungsi dari option. Option sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, proteksi nilai aset atau asuransi nilai saham. Salah satu strategi yang umum digunakan dengan option adalah memproteksi nilai portofolio terhadap jatuhnya harga-harga saham. Dengan membeli put option ini, investor dapat menjual sahamnya pada harga tertentu, meskipun di pasar harga saham tersebut sudah turun sampai 0 sekalipun. Yang kedua yaitu menghasilkan pendapatan tambahan dari asetnya. Para investor akan menggunakan strategi yang dikenal dengan nama covered call untuk menghasilkan pendapatan tambahan dan sahamnya. Ini mirip dengan seorang investor menyewakan rumahnya, tetapi dalam hal ini yang disewakan adalah sahamnya. Dengan strategi ini, seorang investor akan sell call atau menjual kontrak call option
dengan jaminan sahamnya. Nah, ketika ia menjual call option berarti investor tersebut wajib menjual sahamnya pada harga yang disepakati selama kontrak masih berlaku. Yang ketiga yaitu leverage. Option memberikan suatu kesempatan yang besar memperoleh hasil investasi yang tinggi dari modal yang kecil. Di sini option memberikan leverage bagi investor tersebut. Option berfungsi sebagai leverage apabila kita hanya membeli optionnya saja tanpa membeli sahamnya. Yang keempat yaitu diskon. Option juga dapat berfungsi sebagai diskon untuk membeli saham. Nah, apabila kita ingin membeli saham, kita dapat menawarnya terlebih dahulu agar sahamnya yang akan kita beli harganya menjadi lebih murah. Dan dalam penawaran ini kita mendapatkan suatu premi sejumlah tertentu. Strategi ini disebut pula naked put. Apabila saham telah menyentuh harga yang kita tawar, maka kita harus membeli saham tersebut. Tetapi harganya tentu lebih murah karena kita telah melakukan penawaran dan menerima premi di awal. Yang terakhir yaitu yang kelima, strategi investasi. Option juga dapat berfungsi sebagai strategi investasi. Karena banyaknya strategi di option, maka option dapat berguna di berbagai situasi market, baik itu market yang uptrend, sideways, maupun downtrend. Strategi ini apabila dipahami dan dipelajari dengan baik, tentu akan sangat membantu kita memperoleh hasil yang kita inginkan dalam berbagai situasi market. Jadi, setiap saat kita dapat memasuki market dengan strategi yang berbeda-beda. Opsi valuta atau currency option adalah tipe kontra alternatif yang dapat dibeli atau dijual oleh para spekulan atau perusahaan-perusahaan. Opsi valuta disediakan oleh yang pertama sejumlah bursa, yang kedua bank-bank komersial, yang ketiga perusahaan-perusahaan pialang. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Terima kasih.